Jemaat Tuhan, ada kabar baik bagi kita semua. Setelah kurang lebih 8 bulan kita melaksanakan ibadah secara online yang disebabkan oleh peningkatan kasus COVID-19. Puji Tuhan, saat ini kasus COVID-19 sudah mengalami penurunan. Karena itu Gereja Betani Banjarmasin akan mengadakan ibadah onsite secara new normal. Yang pastinya ibadah akan dilakukan dengan protokol-protokol kesehatan yang wajib dipatuhi.
agar kesehatan dan kenyamanan kita semua tetap terjaga. Adapun panduan singkat untuk persiapan mengikuti ibadah onsite sebagai berikut. Yang pertama, jemaat Tuhan wajib mendaftar terlebih dahulu untuk menentukan nomor kursi di dalam gereja. Pendaftaran dapat melalui Ibu Leni atau Ibu Yesi, karena kursi akan sangat terbatas dan berjarak sebagai pelaksanaan dari social distancing. Yang kedua, sebelum jemaat Tuhan memasuki gedung gereja, jemaat Tuhan diwajibkan di depan pintu gereja. Dan yang ketiga, jemaat Tuhan diwajibkan untuk selalu memakai masker dari awal sampai dengan akhir ibadah. Akan lebih baik jika jemaat Tuhan juga menggunakan face shield. Yang keempat, jemaat Tuhan akan dicek suhu tubuhnya. Jika suhu tubuh tidak memenuhi standar protokol kesehatan, maka jemaat Tuhan akan diarahkan untuk kembali pulang dan beristirahat di rumah dan mengikuti ibadah secara online dari rumah. Yang kelima, pembatasan usia perlu juga diperhatikan. Bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun dan orang tua yang memiliki penyakit tidak dapat mengikuti ibadah onsite. Yang keenam, jemaat Tuhan dihimbau untuk tidak berkumpul dalam keramaian atau dalam jumlah orang yang banyak, hindari berjabat tangan atau berpelukan, sedapat mungkin setelah selesai ibadah untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Dan yang terakhir, yang ketujuh, jemaat Tuhan juga dihimbau untuk tetap menjaga jarak aman dengan orang lain, seperti contohnya di dalam lift, di dalam ruang ibadah, di tangga, dan juga di tempat ramai lainnya. Demikian panduan singkat yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yo, what's up Youters? Welcome back to Chosen Generation Community Online Service. Saya percaya kita semua udah gak sabar untuk kita boleh seru-seruan bareng di dalam hadirat Tuhan. So, pada sore hari ini, ayo kita sama-sama siapkan hati untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. We praise and we worship Jesus tonight. Amin. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan boleh angkat tangannya tinggi-tinggi pada sore hari ini. Woohoo! Oke, tanpa berlama-lama lagi, dalam hitungan ketiga kita mulai sama-sama. 3, 2, 1, let's go! Shalom teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Hari ini sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Saya percaya teman-teman semua pasti luar biasa, amin. Hari ini di bulan Desember, sebentar lagi akan Natal. Mari sama-sama kita menyambut Tuhan Raja kita, amin. Kita mau berdoa bersama-sama teman-teman untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan dan buat anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami ingin memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Tuhan, hanya nama-Mu yang kami sembah dan hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Amin. Mari bersama-sama teman-teman yang siap untuk memuji nama Tuhan. Kita mau katakan Amin. Come on, let's praise Him. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria.
dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Hanya satu nama yang kami sembah dan hanya satu nama yang kami tinggikan. Itulah Engkau Yesus Tuhan Kristus Raja kami. Oh, come on, sing it. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. We give you glory, we Give you honor, we give you praise for all that you are. we give you glory. We give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, We give you honor, we give you praise for for all all that that you are. We give you glory. we give you honor, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari percaya bersama-sama kita katakan Gloria. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa ajaib. Teman-teman yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, dimanapun teman-teman berada, sekarang juga bangkit. Bangkit berdiri dari tempat teman-teman semua. Amin. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu bangkitlah. Kita mau bangkit dan bersinar bagi Raja kita, amin. Amin. Come on. Woo. Yeah. One, two, three, four. Sama-sama kita katakan. Ku ada di dalam rencanamu, ku hidup
puji Tuhan. Woo! Yeah. Woo! Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan. Bangkit dan jadilah terang di dalam dunia, menyatakan kasih-Nya. Bangkit dan jadilah bintang bagi Sang Raja, bersinar kemuliaan. Bangkit dan jadilah terang dalam dunia, menyatakan kasih-Nya. Bangkit dan jadilah bintang bagi Sang Raja, bersinar kemuliaan-Nya, bersinar kemuliaan-Nya, bersinar kemuliaan-Nya. Yeay! Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Woo! Sebelum kita lanjut, kita mau kepalkan tangan kita di atas kepala kita. Kita mau serukan bangkitlah sebanyak 3 kali. Amin. Amin. 1, 2, 3. Bangkitlah. 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 Woo! Oke, silakan duduk kembali teman-teman semua. Mari sama-sama kita mau persiapkan setiap hati kita. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Bapa. Saat ini kami ingin mempersiapkan setiap hati kami, setiap jiwa dan tubuh kami untuk sama-sama duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Ini setiap kami datang kepadamu Bapa, mempersiapkan setiap hati kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku
Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami milikmu Tuhan, kami milikmu Yesus Tuhan. Say I am yours, I am yours, not forever. In your grace I surrender. You are mine, not forever, not alive. In your wonder, I am yours, not forever. In your grace, I surrender. You are mine, not forever. I'm alive. In your I am yours, Lord. I am yours, not forever. In your grace, I surrender. You are mine, not Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membekas Yesus Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Kami angkat tangan kami, ku milikmu. Sekali lagi kita mengatakan, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh Tuhan, semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku.
Mari sembah Dia, mari tinggikan Yesus. Mari sembah Dia, kami sembah Tuhan. Kami penyembah-Mu, kami menyembah-Mu selamanya. Selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami percaya, Kami milik-Mu Tuhan. kami percaya Tuhan. Semua kekurangan kami Kau tahu, Yesus Tuhan. Tinggikan Dia, tinggikan Yesus selamanya. Selamanya. Oh Tuhan, mari sembah, mari puji, mari tinggikan Yesus selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Thank you Jesus. Terima kasih. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan hati kami yang terbaik lebih lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Biarkan kedatangan-Mu di tempat ini. Biarkan kelahiran Kristus itu tidak hanya kami rayakan, tapi itu hidup di dalam hati setiap kami. Kami tidak mau perayaan kosong Tuhan, tapi biar Engkau ada dalam hati setiap kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, lebih sungguh katakan, sebab Natal
Lebih lagi sungguh kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal ini. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Kau yang lahir dalam hati setiap kami, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Kau yang lahir dalam hati setiap kami, Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan Selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Saya bersama. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Dengan segenap hatimu katakan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bapa dalam surga, izinkan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Tuhan Kau yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini. Tuhan, ampuni kesalahan hamba-Mu. Biarlah Tuhan kata-kata-Mu, firman-Mu mengubahkan setiap kami. Bahkan Tuhan, kami siap untuk berlari bersama dengan Engkau Yesus. Dan dalam nama Yesus yang siap, dengan saya semua katakan amin. Shalom. Nanti pemusiknya setelah keyboard aja minta satu ya. Yang di rumah shalom. Ada berapa ribu jiwa? Ya saudara, kita bicara tentang bangkitlah saudara. Kita buka Lukas 7 ya, Lukas 7 ayat 11 sampai ke 17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Judul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota,
ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungannya itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara, yang kita ketahui dari perikop ini ada seorang anak muda yang mati, saudara. Kalau kita bicara tentang anak muda, pastor sendiri, saya sendiri pernah muda, sebagian di sini masih muda, dan yang sudah lewat dari usia muda, mudah-mudahan ya kan. Kita flashback dulu bahwa orang muda ini seperti apa, ya. Orang muda ini seringkali kita anak-anak muda sering maunya sendiri, ya. Mulai kita usia kita kalau kita deket sama papa mama rasanya kok geli gitu kan. Anak mama, takut dibilang anak mama. Akhirnya kita sering jalan sama anak-anak lain, pemuda lain, pemudi lain. Sering juga kita melakukan banyak hal, ditegur juga kita mungkin tidak bisa, sudah mulai kita berontak, ya. Kita kerasa paling hebat, lebih hebat dari orang tua kita. Orang tua kita dianggap lu kuno, gua enggak. We are zaman now, you are zaman old, ya. Seringkali kita lebih mendengar kata-kata teman-teman kita, lebih belain teman-teman kita, ya, daripada kita belain keluarga kita, ya. Dikatakan ayo sama-sama kita pergi makan, enggak bisa, aku pergi sama teman-temanku. Ayo kita melakukan ini, tidak bisa, aku sudah janjian dengan ini dan itu. Ayo pergi ke rumah saudara, tidak mau, aduh itu kuno banget, enggak kayak gitu sekarang. Cukuplah kalau mau perlu apa call saja dan lain sebagainya. Ayo pergi gereja, itu kuno. Sekarang enggak zamannya seperti itu. Saudara, anak muda ini punya identitas, lagi mencari identitas sendiri, ya. Dia sedang mencari jati diri, sedang mencoba, dan di situ dia harus memilih nanti enak yang ikut dunia, hura-hura, atau kamu ikut Tuhan, ya kan? Dan kebanyakan orang nggak ikut Tuhan. Saudara, dikatakan anak muda ini energinya mungkin, ya, seorang anak muda energinya luar biasa, nggak kenal melelah, mengerjakan banyak hal bersama teman, nggak pernah kenal lelah, ya, mengerjakan banyak hal bersama dengan teman-teman, nggak pernah mengeluh dan lain sebagainya. Usia 17, 12 sampai mungkin sekitar 20-30 tahun. Lewat dari itu kamu sudah bukan anak muda lagi, mungkin sudah generasi selanjutnya. Saudara, usia ini banyak kesempatan terjadi. Usia ini banyak tawaran dunia, dan saat kita memilih salah, maka selanjutnya kita akan memperbaikinya salah atau susah. Di perikop ini dikatakan anak muda ini mati. Saudara mengerti arti kata mati adalah dia berhenti, stop, kesempatan tidak ada lagi. Artinya dia sudah benar-benar end, ya. Saudara dan saya kalau dikatakan mati, berarti sudah kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Engkau di rumah, kalau Tuhan katakan kita sudah mati, selesai, engkau tidak bisa memperbaiki apapun. Dan hari ini saudara, saat Tuhan melihat dan Tuhan katakan tergerak hatinya, dia melihat mungkin orang tua saudara yang berdoa untuk saudara. Dia melihat
kesungguhan dari mungkin rekan-rekan saudara yang mungkin jumlahnya nggak banyak, tetapi orang-orang itu care dengan saudara dan saya, yang mendoakan saudara. Yesus berhenti di hadapan saudara. Lukas 7 ayat 14, saudara. Kata-kata Yesus ini sangat menyentuh saya. Pada saat saya nyiapkan khotbah ini, kata-kata ini menyentuh saya. Dikatakan Lukas 7 ayat 14. Dikatakan, hai anak muda. Sekali lagi, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Kata-kata ini menyentak saya, saudara. Yesus sedang berkata dengan saudara dan sebagian dari orang-orang yang ada di sini, yang engkau ada yang di rumah. Yesus katakan, hai anak muda, bangkitlah. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu, bangkit. Saudara, this is your time. Ini waktu saudara, ini waktu kita. Bukan lagi kita harus sibuk. Ayo siapa dulu yang mau benar-benar kita mau melayani? Enggak. Tetapi mulai dari kita dulu. Ya. Saya pernah cerita tentang seorang yang sudah tua. Waktu dia muda dia katakan, aku kepingin ngubah negaraku. Aku ngubah negaraku aja dah. Usia bertambah, akhirnya dia bilang, udah 50 tahun ke atas, susah ya ngubah negara. Oke lah, aku coba ngubah. Gak usah negaraku lah, kotaku aja lah, 50 tahun ke atas. Ternyata setelah beberapa lama, dia sampai pada akhirnya dia katakan, gak usah dah, gak usah, susah juga ngubah kotaku. Aku cobalah ngubah keluargaku dulu dah. Sampai akhirnya di ujung ajalnya tiba, dia bilang, andaikan dulu aku mengubah diriku dulu, sehingga saat aku berubah, keluargaku berubah. Setelah keluargaku berubah, kotaku berubah. Setelah kotaku berubah, bangsaku berubah. Bahkan setelah bangsaku berubah, maka banyak bangsa akan diubahkan oleh karena pertobatanku. Saudara, hari ini sadari, ingat, pemuda yang mati ini tidak punya kesempatan lagi. Zero, zip, selesai. Kalau dia waktu itu Tuhan katakan, hai anak muda, aku berkata kepadamu bangkitlah. Kalau waktu itu Tuhan tidak katakan itu, selesai. Mungkin pada saat itu dia menjadi orang yang hura-hura. Saudara, saya pernah beberapa hari ini saya ngomong dengan beberapa orang di tempat ini. Anak-anak muda di tempat ini, saya katakan, kita harus memisahkan diri. Mau ikut Tuhan atau mau ikut orang-orang dunia. Kalau ikut orang-orang dunia, pasti kamu akan up to date seolah-olah, wah ini keren, ini keren. Kita melakukan kayak pelayanan kita, kayak hal-hal yang kita sedang lakukan itu seolah-olah dalam tanda kutip, oh kita harus sama dengan mereka. Hingar-bingar, oh pesta pora, oh lampu bingar-bingar gak karu-karuan, oh mungkin soundnya luar biasa. Saudara, kita gak perlu sama dengan mereka. Saya katakan kepada mereka, di dalam Tuhan yang diperlukan oleh kita adalah hadirat Tuhan. Yang diperlukan sama kita, saudara dan saya, bukan hingar-bingar. Karena saudara, firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita harus menggarami dunia. Kita harus mengambil sikap tegas. Mau yang fana atau mau yang kekal. Mau yang hidup kekal atau mati kekal. Saudara, gak bisa lagi saudara untuk ngikutin mereka. Tetapi bagaimana mereka harus ikut kita. Kalau kita mau keluar dan main-main sesuai dengan apa? Ayo kita main catur, ayo kita tapi engkau tidak bicarakan firman, kau cuma main tok, mereka akan boring. Dan saya katakan kepada mereka, ayo gali, bikin hidupmu, bikin perkataanmu, bikin hadirat Tuhan ada di dalam setiap perkataan dan perbuatanmu. Dari situ maka
engkau akan menginfiltrasi banyak orang. Memang harus ada pemisahan. Mau ikut Tuhan, ya ikut Tuhan. Mau ikut dunia, ya ikut dunia. Yang pasti kalau ikut dunia kelihatannya keren tapi ujungnya maut. Tapi ikut Tuhan kelihatannya sempit tapi itu akan semakin lebar ke depan, ke belakang. Dan semakin engkau tahu hidup kita akan memperoleh yang namanya hidup yang kekal. Saudara, apa yang saudara bisa pilih? Hari ini pemuda Nain ini, pemuda yang ada di kota Nain ini yang sudah mati, Tuhan katakan, hai pemuda ini, hai bangkitlah, bangkitlah. Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Hari ini Yesus berkata kepadamu, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Kita harus tidak serupa dengan dunia. Justru kita harus menggarami dunia. Ingat, saya sering tadi sebelum di sini saya ngomong dengan orang yang beragama lain, ya. Saya katakan kepada beliau, kita harus berbeda. Banyak hamba Tuhan, banyak orang-orang yang dalam tanda kutip seolah rohani, ya. Iblis itu kadang kurang ajar, memang enggak kadang memang selalu kurang ajar. Kalau engkau tidak bisa dibikin duniawi, engkau akan dibikin agamawi. Seolah-olah engkau ada di gereja tapi engkau tidak lakukan apa yang Tuhan mau. Hari ini saudara, kesempatan itu ada. Banyak orang ya masih memerlukan saudara dan saya. Saya katakan kepada orang itu, saya kerjakan bagian saya. Mungkin secara materi saya kalah dengan orang-orang yang kerja di sekuler, teman-teman saya. Tetapi satu hal yang saya tahu, Tuhan selalu pelihara saya. Bahkan sampai hari ini saya tidak kekurangan. Bahkan bukan cuma itu saja, saya yakin pada akhirnya saya peroleh yang namanya hidup kekal itu. Pilih yang duniawi atau pilih yang rohani? Pilih yang rohani di dalam benar-benar pengenalan akan Tuhan, atau cuma makan suam-suam kuku engkau akan dimuntahkan. Kalau cari Tuhan 100%, cari Tuhan, ya, cari Tuhan. Saudara, hari ini saat engkau katakan aku lemah, aku lelah, aku capek, aku rasa sudah all in, aku sudah all in di dalam Tuhan, tapi nggak ada jalan keluar. Kelihatannya juga aku sudah lakukan banyak hal, tapi nggak ada progres, ada kemajuan. Saudara, hari ini saya katakan kepadamu, jangan menyerah. Saya dan Bu Wira, istri saya, cari Tuhan mulai dari umur masih muda. Sampai hari ini saya tetap on fire di dalam Tuhan. Kenapa? Karena saya yakin percaya upah menanti untuk setiap kita. Bukan cuma hidup kekal. Saya katakan pada tadi saya konseling, saya katakan ada bukan cuma keselamatan, tetapi engkau menjadi soko guru. Mahkota kemuliaan Tuhan siapkan untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya, engkau anak-anak muda, ingat selagi muda kerja sekeras mungkin. Hari ini Tuhan katakan masih ada kesempatan untuk kamu. Kamu masih hidup, saudara masih hidup. Hari ini engkau bisa untuk melakukan banyak hal. Bagi hari ini yang sudah katakan aku sudah tidak ada, nggak bisa apa-apa, Tuhan katakan hari ini engkau diberi perpanjangan waktu. Engkau yang mati dikatakan, hai pemuda, anak muda, bangkitlah. Tuhan katakan seperti itu. Ada 3 hal saudara yang saudara bisa lakukan. Yang pertama sekarang adalah saat kesempatan itu hadir, ada untuk saudara dan saya hari ini. Yang pertama adalah engkau introspeksilah, introspeksi dirimu. Seringkali kita melakukan ini. Saya dan Bu Wira, saya lakukan ini, saya tidak lihat orang lain. Karena saya yakin percaya upahku besar di sorga. Ya, saya katakan kepada Bapak Ibu yang tadi pelayanan, saya katakan saya dan Bu Wira nantinya kami masing-masing menghadap Tuhan. Artinya bahwa kerjaan saya dan kerjaan Bu Wira nanti akan diuji. Tidak yang Bu Wira kerjakan saya menikmati hasilnya, yang saya kerjakan Bu Wira menikmati hasilnya, atau pasangan kita atau orang lain menikmati hasilnya. Tidak, kami sendiri-sendiri. Maka dari itu dikatakan perubahan dimulailah dari dirimu sendiri. Ya, introspeksi.
1 Timotius 4 ayat 16 katakan, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, kata-katamu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Hari ini engkau harus straight, ya, kenceng, tarik garis yang keras di dalam hidup saudara dan saya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Amin. Jangan suam-suam kuku. Sesuai firman Tuhan apa enggak? Gak sesuai firman Tuhan, tolak. Kalau engkau mau kompromi silakan, tapi ujungmu adalah maut. Terserah. Kalau saya pilih hari ini yang mau hidup, ya, di dalam kesempatan ini, Tuhan katakan masih ada kesempatan untuk saudara. Yang pertama introspeksi, ya, mulailah perubahan dari hidupmu sendiri. Dan yang kedua, saudara, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Dikatakan 1 Timotius 4 ayat 13-15 dikatakan, sementara itu kami datang, bertekunlah dan membaca kitab-kitab suci, firman Tuhan, dan membangun dalam mengajar. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudara coba minta tolong dibuka Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara, saya pernah share ini di doa malam teduh, doa mesbah keluarga, ya. Saat teduh keluarga, ya toh, setiap hari Senin sampai hari Kamis 8:30 malam Wita. Saudara, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya dikatakan roh Allah, roh Tuhan melayang-layang dan kegelapan menyelimuti bumi. Sekali lagi, ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara mengerti roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air, gelap menutupi samudra raya. Artinya roh Allah ini tidak membuat terang. Saudara mengerti? Roh Allah ini tidak membuat terang. Karena di situ gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, tidak terjadi apa-apa di situ. Sampai ayat yang ketiga dikatakan firman Allah mengatakan jadilah terang, lalu terang itu jadi. Maka hari ini saudara saya katakan memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam hidup saudara, maka yang gelap pasti pergi. Amin. Katakan yang gelap pasti pergi. Sekali lagi, yang gelap pasti pergi. Ada firman Tuhan yang menerangi kita. Kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Saya katakan beberapa saat ini, ayo memperbaiki hubungan dengan Tuhan apa? Salibkan daging. Caranya salibkan daging apa? Banyaklah puasa, pujian, penyembahan, untuk meningkatkan kualitas kerohanian kita sendiri. Yang enak siapa? Saya yang enak. Setiap jalan aku dituntun, ya kan? Tuhan, aku mau ke sini. Ya apa Tuhan? Tuhan katakan jangan. Taruh di dalam hati kita, jangan lakukan itu. Ya sudah, kita nggak lakukan. Pada saat kita mau melangkah ke sini, ya apa Tuhan? Aku mau ke sini. Tuhan taruh, jangan pergi dulu deh. Ternyata waktu kita nggak pergi terjadi sesuatu di tempat itu. Kita selamat lagi, saudara. Waktu kita mau mengalami apa lagi, ya apa ini Tuhan, aku ini. Tuhan katakan, ayo jalan aja, itu bagus. Tapi kamu duluan. Ternyata kita beroleh sesuatu. Ada mungkin reward, mungkin ada kejadian yang baik yang sudah saudara dan saya alami. Dan ini saya ceritakan ini ya iya dan amin, saudara. Maka dari itu kalau kita memperbaiki hidup kita, hubungan dengan Tuhan ini intim baik, Tuhan akan banyak membukakan hal-hal yang baru untuk saudara dan saya. Banyak kunci-kunci rahasia yang terbuka untuk saudara dan saya. Banyak tuntunan sehingga kata-katamu pun menghadapi banyak orang itu pas, sehingga engkau menjadi orang yang menyenangkan. Engkau menjadi bukan troublemaker, tetapi kamu menjadi orang-orang yang decision maker. Bahkan apapun yang kau lakukan, orang melihat apalagi sesuatu yang baik, apalagi yang bisa aku pelajari dari dia. Dengan adanya orang itu aku semua beres. Aku bisa menemukan banyak hal atau kunci atau jawaban atas setiap permasalahanku. Saudara, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, maka engkau akan memperbaiki hubungan orang lain pun dengan Tuhannya. Dan yang terakhir, saudara, jadilah teladan. Ya, tadi yang kedua, hubungan dengan Tuhan. Ayo sama-sama bayar hargamu.
Saya sendiri puasa, Bu Wira puasa. Beberapa orang yang ada di sini, yang jelas satu orang itu puasa. Sampai pada saat saya datang ke kamarnya, saya katakan, aku kerasa hadirat. Iya, aku baru pujian penyembahanku. Oh, pantas. Aku kerasa hadirat Tuhan di tempat ini. Maka yang terdahulu, saya berharap tidak jadi terkemudian. Yang terkemudian tetap terdahulu, dan yang terkemudian pun akan menjadi yang terdahulu. Artinya saudara bersama-sama tidak ada yang tertinggal. Yang ketiga, jadilah teladan. Ya, jadilah seorang yang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Saudara, beberapa saat yang lalu ada seorang dari anak-anak muda di tempat ini yang saya gembalakan, dan dia ada di gereja lain. Dan waktu dia ada di sini, beberapa bilang, kok jangan sama arek ini lagi loh, sakit, kita nggak mau koko disakiti, koko Cece disakit. Saya bilang tidak. Kalau dia perlu atas nama Tuhan, saya harus melayani. Bukan peduli dengan hati saya mau sakit atau tidak, hati Cece mau sakit apa enggak. Biarlah semua jangan membalas jahat dengan jahat, tapi balaslah jahat dengan baik. Yang baik juga baik. Artinya kita punya komitmen yang baru. Kita mau menjadi teladan. Dan apapun yang kita lakukan, biarlah menjadi berkat bagi orang lain. Koko gak capek ya nanti koko dimanfaatkan, koko buang waktu untuk orang kayak gini? Enggak. Biarlah semua ini Tuhan yang membalas setiap kita menurut ukuran yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara dan saya. 3 hal ini saudara. Yang pertama, introspeksi yuk. Ya. Yang mati-mati hari ini, yang punya semangat, yang loyo, hari ini Tuhan katakan bangkit. Ya. Introspeksi. Yang kedua, ayo bangun hubungan, memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Puasa, pujian penyembahan. Jangan direpotkan dengan ekses yang lain. Pagi hari kita pujian penyembahan, kita bekerja, malam kita akhiri dengan pujian penyembahan lagi. Selesai, saudara. Jadi kita sedang mengerjakan manusia roh kita. Ingat, ada orang motivator berkata, memang benar uang bukan segalanya, tetapi segalanya masih banyak yang bisa diselesaikan dengan uang. Memang benar uang bukan bisa melakukan banyak hal, tetapi banyak hal bisa dilakukan dengan uang. Memang uang tidak bisa membeli segalanya, tetapi segalanya bisa banyak dibeli dengan uang. Ini motivator saya bilang ini kurang ajar. Saya balik lagi sekarang. Memang uang bisa banyak menyelesaikan banyak masalah dan lain sebagainya, tetapi uang yang banyak tidak bisa menyelesaikan yang nama memberikan damai sejahtera. Memang uangmu bisa beli asuransi, tapi uangmu tidak bisa beli kesehatanmu. Kesehatan itu miliknya dari Tuhan sendiri yang kasih. Uangmu asuransi saja kamu bisa beli. Memang kamu bisa mengumpulkan uang orang-orang, engkau bisa happy di situ, tetapi kamu tidak bisa memberi yang namanya sukacita dari Tuhan. Betul? Uangmu banyak, kamu mau minum-minum, selesai minum-minum, selesai kamu mabuk, slader, kamu tidak rasa apa-apa. Maka dari itu kalau sukacita yang dari Tuhan itu kekal. Ya kan? Saya lihat Bu Wira istri saya happy, ketawa terus, ya kan? Meskipun dia digigit sama hamster saya, dia ngomong lukanya kayak, bahkan kalau luka pun kadang giginya hamster itu kecil-kecil, saya harus pakai mikroskop mungkin untuk melihatnya. Tapi saya katakan dia happy. Kebahagiaan kita itu bisa kita peroleh. Saudara, miliki Tuhan. Dia jawaban atas segalanya. Ucapkan syukur dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Yang terakhir adalah jadilah teladan. Yuk sama-sama. Youth di tempat ini atau CGC di tempat ini, kita akan meledak saat kita kerjakan bagian kita masing-masing pribadi. Ini tanggung jawab kamu dan kamu yang di rumah. Pribadi lepas pribadi, masing-masing kita punya tanggung atas Tuhan.
Saat kita lakukan bagian kita dengan benar, tempat ini akan tidak cukup lagi. Amin. Dan saya percaya, saya lakukan bagian saya, Bu Wira lakukan bagian Bu Wira, Ama lakukan bagian Ama, semua lakukan bagian dengan baik, maka kita akan terus naik, ya. Dan banyak Tuhan akan pulihkan orang-orang yang ada di sekitar saudara dan saya. Ingat sekarang Poko, Cece, Pastor Wira, Pastor Steve melayani orang yang baik yang di bawah maupun yang di atas, baik yang lebih muda maupun yang lebih tua, jauh lebih tua. Tuhan pakai hikmat dan kata-kata, dan saya harap kalian semua juga di tempat ini dan di rumah, engkau menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Saya undang semua untuk worship leader untuk balik ke atas. Tuhan katakan sekali lagi, aku berkata kepadamu, hai anak muda, bangkitlah. Saya undang Bu Wira, ada Bu Wira? Hari ini Natal, saudara. Sebentar lagi Natal. Apa yang ingin kau berikan untuk Tuhanmu? Dia tidak pikirkan dirinya sendiri loh. Dia tidak egois. Ayo jadilah anak muda. Jangan sampai kita bilang, Tuhan bilang sudah end, mati, dalam arti mati rohani. End, tidak ada kesempatan lagi. Hari ini saya katakan, yuk kesempatan ini pakai secara maksimal. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati hari ini? Amin. Siapa yang mau berkata bangkitlah? Ayo, kalau di rumah lagi ibadah bersama dengan 1, 2, 3 orang atau lebih, bilang sama sebelahnya, bangkit. Mari bangkitlah. Beberapa saat ke depan kita mengakhiri 2020. Ayo anak muda, bangkit. Kita tahu ini hari-hari ini kuasa Tuhan akan jauh lebih besar dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berbahasa roh di hadapan Tuhan. Kiara labasi, kiara labarata kaya labasya. Kurapata kaya labasi, kiara labarata kaya labasya. Kiara labasi, kiara labarata kaya labarata kaya. Kurapata kaya labasi, kiara labarata kaya labasya. Ora balabasi, kiara labarata. Sikiara labarata, sikiara labarata. Berbahasa roh di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara dan saya yang beribadah. Engkau sudah dengarkan firman untuk kita boleh introspeksi diri, untuk kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita boleh jadi teladan. Bangkit, bangkit. Sikiara laba-laba-laba-laba, syakara laba-laba. Sikiara laba-laba-laba. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Haleluya, 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 haleluya.
Mari katakan ini di hadapan Tuhan. Musik saja. Saudara ambil waktu beberapa saat di hadapan Tuhan. Kurang dari 1 minggu kita akan merayakan yang namanya Natal. Kurang dari 2 minggu kita akan mengakhiri 2020. Hari ini firman Tuhan berkata, bangkitlah. Mungkin kita boleh introspeksi diri. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang hari-hari ini mati. Kostif tadi katakan, sudah gak ada kesempatan. Mungkin iman percaya kita hari-hari ini mati. Mungkin gairah kita hari-hari ini mati. Bahkan mungkin hari-hari ini kita kecewa dengan orang-orang yang di sekitar kita. Tapi firman Tuhan berkata bangkitlah. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Tapi bukankah di tengah-tengah ketidaksempurnaan, ketika kita mau bangkit dan mau mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita diberikan kekuatan, bahkan semakin hari dimampukan menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam kesucian, dalam kesetiaan. Kita tahu bahkan orang-orang di sekitar kita ataupun pemimpin kita sekalipun mungkin dalam menyampaikan sesuatu tidak sempurna. Tapi hari ini kita sebagai anak-anak muda bukan hanya mencari yang tidak sempurna itu, tapi kita mau bangkit untuk apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Kita tidak mau mati ataupun tenggelam dalam kekecewaan, dalam kelelahan, bahkan di dalam ketidakmengertian, bahkan dalam suasana-suasana di mana kita lebih cari kesenangan-kesenangan dunia ataupun kuasa-kuasanya dunia. Ketahuilah hari-hari ini Tuhan hadir buat saudara dan saya. Hai anak muda, engkau sedang dibangkitkan. Ada satu generasi yang Tuhan sedang bangkitkan. Generasi yang sungguh-sungguh tidak akan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Generasi yang boleh mengulurkan tangan bagi orang-orang di sekitar untuk bangkit bersama-sama dengan kita. Untuk menjadi terang dan menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Generasi yang sungguh-sungguh punya impact, punya dampak, di mana ketika saudara dan saya hadir, ada terang yang bercahaya dan orang boleh melihat ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Stop untuk boleh komplain, stop untuk boleh hanya kita melihat yang kurang. Tapi hari ini mulailah dengan satu tekad. Bagaimana kita sama-sama memperbaiki, menutupi kekurangan satu dengan yang lain, bahkan menjadi sahabat satu dengan yang lain. Biarlah kita menutup tahun 2020 bukan dengan rasa kesal, tapi kita menutup 2020 dengan satu harapan yang baru. Bahwa Tuhan buat kami dibangun lebih lagi dalam manusia roh kami, sehingga nama Tuhan semakin hari dipermuliakan lewat kami. Kalaupun kami melihat kekurangan orang-orang di sekitar kami, bahkan mungkin itu pemimpin kami boleh
dengan penuh kasih, sungguh-sungguh berdoa. Bahkan sungguh-sungguh boleh memberkati dan jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ini. Terima kasih Tuhan, hamba dan Kostif boleh selesai berbicara. Tapi anak-anak muda hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah roh, jiwa dan tubuh kami dibangkitkan. Dalam nama Yesus. Dan namamu dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Jadilah benar, Dalam nama jadilah terang, Yes. jadilah bijak. Yes. Dan Tuhan menyertai engkau Amin. mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, semua boleh katakan Amin. amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, diberkati teman-teman semua, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan teman-teman semua. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa bersama-sama kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Saat ini kami ingin memberikan persembahan yang terbaik dari setiap kami. Biarlah setiap kami yang boleh mempersembahkan, Kau berkati dan Kau pulihkan setiap kami. Kau berkati juga buat teman-teman yang boleh memberikan persembahan berlipat-lipat kali ganda. Dan kami percaya setiap persembahan yang boleh diberikan, itu semua bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Kami mengucap syukur hanya dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui barcode yang sudah tersedia di layar teman-teman semua. Bisa teman-teman lihat dan teman-teman bisa scan melalui melalui platform yang sudah teman-teman punya, baik itu OVO, Link Aja dan platform lainnya, bisa men-scan barcode tersebut. Dan bagi teman-teman juga yang ingin memberikan persembahan melalui rekening Betani Banjarmasin, bisa melihat di layar rekening BCA Betani Banjarmasin. Dan saya juga ingin memberikan pengumuman sedikit teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin datang di hari Minggu nanti, bisa mendaftarkan diri teman-teman ke Ibu Leni atau juga ke Ibu Yesi. Dan juga di ibadah Natal nanti, teman-teman juga bisa mendaftarkan diri teman-teman, jangan sampai ketinggalan karena kursi-kursinya terbatas. Jadi jangan lupa untuk mendaftarkan diri teman-teman di ibadah Natal jam 9. Jangan lupa jam 9, oke? Saya tunggu teman-teman semua. Puji nama Tuhan. Jangan lupa tanggal 25 Desember hanya satu kali ibadah saja jam 9 pagi. Dan teman-teman ayo daftar kepada Ibu Leni atau Ibu Yesi sesegera mungkin karena terbatas ya teman-teman. Kursinya terbatas dan kita mau rasakan sama-sama hadirat Tuhan di tempat ini dalam perayaan Natal kita bersama-sama. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri. Ucapkan kanan kirinya, bangkitlah. 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 Kata. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal ini. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Lebih sungguh-sungguh lagi, angkat tangan kita mau katakan. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Saya bersama. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih indahnya Natal di hati setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami ini orang-orang yang terpilih. Kami ini orang-orang yang beruntung karena Engkau sendiri ada di dalam hidup kami. Kami angkat kedua tangan kami. Biarlah kami sebagai anak-anak muda terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Menggenapi setiap apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Selama kami muda, kami akan terus bekerja dan menghasilkan buah. Bahkan sampai Tuhan panggil, kami boleh menjadi bejana-bejana bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Angkat kedua tanganmu lebih tinggi lagi. Diberkatilah pada saat engkau memulai ibadah ini. Diberkatilah pada saat kita mengakhiri ibadah ini. Terus boleh menjadi orang-orang yang militan di dalam Tuhan. Dan berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub mulai hari ini melimpah dalam hidup saudara dan saya. Hanya di dalam nama Yesus semua boleh katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat menjelang Natal, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, God bless you. Yeah. One, two, three, go! Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu.